semuanya, ini adalah pintu masuk objek wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo. Kita coba cek untuk biaya tiket masuknya. Ini di berapa ya untuk per orangnya? Berapa orang tuh? Siang Pak, 3 Pak? 3, 50 loh. 50 sama parkir ya? Di lapangan nanti parkir. Iya, ampun, monggo. Ini. Nah, jadi untuk kendaraan mobil dan 3 orang pengunjung ini dikenakan tiket 50.000. Ini sebagai catatan, saya kunjungan di hari Minggu atau weekend, dimana untuk hari weekday maupun weekend akan ada perbedaan biaya, karena di tempat-tempat wisata pada umumnya menerapkan tarif weekend dan weekday. Untuk wisatawan yang belum pernah berkunjung ke Telaga Ngebel, ini diberlakukan satu arah. Jadi jangan sesekali berlawanan arah, karena untuk akses jalannya relatif sempit, sehingga akan menyulitkan kalian ketika membawa kendaraan roda 4 tapi berlawanan arah. Jadi harus diperhatikan rambu-rambu mana yang harus dilakukan, rambu-rambu mana yang harus ditaati. Ini pemandangan ketika tadi kita arah belok kiri ya, ini langsung disajikan pemandangan Telaga Ngebel. Jadi betul-betul rimbun, asri. Ini wisata menurut kami yang tarifnya terjangkau. Ini hutannya, pohon-pohonnya juga besar-besar nih. Jadi apa ini pinus ya, pohon pinus. Yang tahu silahkan komentar. Bagi catatan, saya berangkat dari arah Madiun. Untuk sepeda motor bisa dimungkinkan berjalan 2 arah ya, tapi khusus untuk roda 4 ya ini memang harus 1 arah. Jadi pemirsa atau bisa menyimak ya, ini lebar jalannya seperti ini. Sekarang bayangkan kalau ini diberlakukan 2 arah. Bisa menjadi objek favorit foto ya di sini. Dan ini ada pengunjung yang mendokumentasikan kegiatannya. Kita sengaja berjalan pelan. Di belakang juga tidak ada antrian roda 4 atau mobil. Jadi walaupun pelan, saya usahakan tidak mengganggu wisatawan atau pengguna jalan di sekitar Telaga Ngebel. Melihat cuaca hari ini agak sedikit berkabut atau berawan. Dulu pernah saya share kegiatan di Telaga Ngebel
Cuma saya waktu itu di arah sisi atas ya, saya lupa namanya. Nanti rekan-rekan juga bisa cek di rangkuman atau video saya di channel YouTube. Itu ada yang saya ambil dari sisi atas. Untuk Telaga Ngebel juga banyak warung atau penginapan bagi wisatawan yang jauh dari luar kota atau misal yang dalam kota atau sekitaran Kabupaten Ponorogo yang ingin menikmati suasana malam atau suasana pagi hari di Telaga Ngebel. Ini tersedia banyak sekali penginapan. Tentunya bisa disesuaikan dengan budget atau anggaran masing-masing. Fasilitas umum ini juga ada masjid, kemudian ada warung, banyak sih. Jadi sudah lengkap. Nah, ini untuk warung-warung di tepi telaga ini banyak sekali. Ini kalau yang mau naik kuda ini bisa. Nih, dia bisa naik kuda nih wisatawan. Jadi banyak sekali untuk menghibur anak-anak ya, biasanya gitu, atau orang dewasa yang belum pernah selama hidupnya belum pernah naik kuda. Nah, ini kesempatan bisa naik kuda di Telaga Ngebel. Kita coba berkeliling terlebih dahulu. Nah, yang di sini nih pusatnya keramaian di Telaga Ngebel. Ini yang ada pertunjukan air menari. Cuma kalau air menari ini dia ada jadwalnya, jadwal untuk pertunjukan air mancur menari itu ada jam-jam khusus. Nah, ini hari Minggu ramai sekali ternyata, banyak wisatawan. Ini pukul berapa ya? Sekitar pukul setengah 12-an. Setengah 12 ramainya seperti ini. Tidak perlu khawatir, warung makan itu banyak banget. Warung makan tersedia, tinggal pilih mau menu apa. Ada pete nih, pete enak ini. Bagi penyuka pete ini ada itu tadi pete. Kita berkeliling dulu ya. Kita ngeliat situasi di Telaga Ngebel seperti apa. Wah, ini juga ada rombongan bis juga bisa masuk nih. Tapi ini untuk bis yang ukuran sedang. Kalau bis besar, apakah ada? Kita lihat, oh ini ada nih, ini bis ukuran besar juga, ini bisa masuk. Jadi ketika ada bis besar masuk, saya anggap medannya relatif landai, tidak terlalu curam. Ini saya baru mungkin separuh putaran telaga ini, atau bahkan kurang, kayaknya kurang ya, nih sekitar baru mau setengah. Ini banyak kafe, tinggal kalian tentukan aja sih mau konsepnya seperti apa, mau kafe, mau konsep menepi di pinggir telaga tadi juga ada. Untuk jalan di mana nih di telaga mulus, relatif mulus, cuma tadi beberapa jalan menuju akses ke telaganya memang ada yang rusak, tapi tidak terlalu parah sih, masih bisa diakses
Cuma memang kecepatannya menyesuaikan karena tadi ada beberapa jalan yang berlubang. Ini syahdu banget nih kalau pagi hari, sore hari nongkrong di pinggir telaga sambil ngemil atau ngopi. Ini syahdu sekali. Nah, ini adalah salah satu akses jalan yang relatif lebih sempit. Jadi memang aturan satu arah ini ya melihat kondisinya seperti ini. Sekarang kalau papasan untuk kendaraan roda 4 ini akan menyulitkan, tapi untuk roda 2 ini masih bisa memungkinkan. Nah, ini syahdu nih nongkrong di sini. Kita masih berkeliling terlebih dahulu. Sebetulnya tujuan saya ke Telaga Ngebel itu satu, mau cari makanan saja. Karena ini momen-momen liburan atau weekend, memang istri tidak masak. Nah, ini contoh salah satu yang salah, jangan ditiru ya. Itu adalah kendaraan, mungkin kendaraan penduduk setempat. Itu salah arah tuh, nanti kesulitan kalau di akses yang jalan sempit tadi. Saat ini saya mendekati di akses pintu keluar. Jadi pintu keluar ini bisa yang lewat yang pintu masuk tadi, itu juga nanti merupakan akses pintu keluar. Ini ada salah satu akses pintu keluar lagi sebetulnya. Oh ya, sebelumnya ini kalau lurus bisa ke wisata air panas. Tapi saya belum pernah ke sana ya. Saya belum pernah ke sana, jadi saya belum ada literasi seperti apa wahana atau wisata air panas. Nah, ini yang kalau belok kiri ini keluar ke Ponorogo. Nah, ini jalan satu arah sudah diinformasikan rambu-rambunya. Jangan sampai tertukar ya untuk wisatawan yang mau berkunjung ke Telaga Ngebel. Untuk akses keluar tadi ada di belok kiri ya, yaitu Ponorogo. Jadi kalau yang daerah-daerah Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek itu bisa akses keluarnya tadi. Ini pohonnya besar banget nih, akarnya kayak batang pohon nih. Usianya berapa tahun? Ini bisa buat gantungan. Tarzan latihannya di sini mungkin. Oh, tuh. Akarnya besar banget. Saya mencoba berhenti sejenak untuk menikmati suasana di pinggir telaga. Ini ya, untuk pohonnya seperti ini. Kemudian bagi wisatawan juga bisa naik speedboat. Jadi beberapa permainan wahana air juga di sini tersedia. Ini relatif rindang. Kalau yang di sisi timur atau barat ya saya nggak tahu ini. Jadi ini lebih rindang, kemudian lebih sepi juga. Jadi spot foto juga ini menarik ya, dengan background hijau alami seperti ini. Ini pohonnya benar-benar luar biasa, besar banget ya. Suasana kondisi hutannya oke, kita lanjut dulu untuk perjalanan explore di Telaga Ngebel. Kita bisa parkir dan ini
sudah diarahkan parkirnya sebelah mana. Nah, panas ternyata ini kebagian yang nggak ada pohon. Ini saya mulai keluar dari parkiran. Seperti apa untuk kondisi Telaga Ngebel saat ini? Ini hari Minggu di bulan September. Makasih. Jadi kalau kalian nyampe di sini akan ditawarkan naik perahu atau naik kuda? Naik kuda. Oh, naik kuda. Ya. Kalau kuda sebelah situ, Pak. Oh, sebelah sana ya? Mau naiknya di sini juga bisa. Oh. Kita tinggal tunggu aja yang jalan. Nah, Oh. itu kita tanya bisa. Oh, gitu. Berapa itu kuda, Pak? Kalau nggak salah 50 sekarang. 50 itu berapa putaran? Ini kalau rutenya ya, Pak. Kita dari ini Pohon Besar Hah? nyampe depan masjid kembali lagi. Oh, PP. Iya. Oh, Kalau iya. keliling kayak di Serangan kudanya capek. Soalnya Termasuk sini, pawangnya. Iya. Karena sini 4,8. Termasuk hampir 5 pawangnya kilo. juga lumayan capek. Sebelah. Setruk sebelah ya, Pak. Iya, iya, makasih. Yuk kemana dulu yuk? Makasih ya, Mas ya. Iya, sama-sama. Kan dulu aja yuk. Kita tujuan utama cari makan, jadi makan dulu aja. Kita makan dulu. Makan sebelah mana nih? Pilihannya banyak. 5 kilo. Untuk speedboat satu paket 160.000. 2 kali putar, Mas. Oh, 2 kali putar ya, Pak. Betul. Kalau lewat tepi 100.000. Ya, kalau tengah. Lewat itu tengah 75. 75. Lewat atas belum ada ya, Pak? Ada. Nanti di Joko kali Surabaya. Lewat atas. Ya, ini kalau wisatawan pengen naik boot, ini sudah disediakan juga bootnya. Tergantung pilihan kalian mau naik kuda, naik speedboat, atau hanya sebatas nongkrong juga bisa. Tinggal tentukan pilihannya aja. Nah, kita nyari tempat makan pinggir telaga. Ini ada yang kosong. Ini ada yang kosong nih. Kita pesan di sini aja nih. Ini pemandangannya seperti ini. Ini ada keramba. Nggak tahu ini kerambanya ikan apa ya? Alhamdulillah untuk cuaca hari ini cenderung sejuk, nggak panas, enak buat nongkrong. Saya sekarang posisinya seperti ini ya. Jadi kalau yang sebelah sana itu masjid, jadi enak aksesnya. Kalau mau sholat duhur bisa. Kayak yang ini mah, depan sini mah. Enggak ini nih. Hah? Apanya? Sini coba tanya aja. Isinya sudah sama kok. Sama ya, oke. Tujuan utama adalah makan dulu. Nah, makan dulu di depan mana nih? Buja Kopi sama Pos Ketan. Suasana telaga, pinggir persis telaga nih. Tuh ya, jadi bisa dilihat kita ada di samping telaga persis. Menu andalan adalah kentang goreng. Jauh-jauh kentang goreng. Untuk di tempat wisata ini harga sudah dicantumkan juga. Berapa harga menunya juga
dicantumkan. Wisatawan tidak perlu khawatir bakal kena kena ketok ya, harganya kena ketok. Jadi tinggal disesuaikan budgetnya kalian. Ketika mau makan siang atau ngemil, silahkan disesuaikan. Lama-lama kalau di sini bakal ngantuk. Udaranya sejuk banget di sini. Sekarang kita cari berkuda. Kita mau cari kuda, naik kuda. Iyalah, pasti cari kuda, naik kuda. Akhirnya ketemu terminalnya kuda. Tempat pangkalnya kuda ada di sini. Jadi di dekat, ya benar, dekat keramaian di air Mancur Menari. Kita coba tanya harganya berapa. Pinten Mas? Jangan di belakang, bahaya. Berapa Mas? 50. 2 anak bisa jadi 1? Hah, pengen sendiri? Oh, sendiri-sendiri. Ya, 2. Ya wes, yo naik yo. Jangan lewat belakang. Lewat depan. Lewat depan. Disepak nanti bahaya. Udah sana naik. Udah sana naik. Nah, udah ya, Papa di sini loh. Adek berani sendiri. Ya wes, hati-hati. Jangan ya. Dah. Bye. Akhirnya sampai. Ini tadi yang nggak mau naik kuda akhirnya jadi mau naik kuda gaya. Itu udah mulai. Nah, itu udah mulai air mancurnya. Air mancur menarinya mulai jam berapa Mas? Biasanya? Jam 2 siang. Jam 2. Nah ini belum jam 2 udah mulai. Malam minggu weekend, pas weekend paling Lebih awal. lama, iya. Jam Oh. 10 biasa udah nyala. Oh. Makasih. Ya lihat tuh, kayak di sana ya. Coba lihat Bang. Jangan di belakangnya. Pas nyampe sini ternyata pertunjukan air mancur menari sudah dimulai. Nah, terlihat jelas ya kalau dari sini. Tuh, jadi memang lebih bagus itu ketika malam. Ketika malam ini jauh lebih bagus lagi. Cari posisi lain. Ini posisi dari dekat seperti ini. Tuh, airnya itu mengikuti dengan tempo musik. Bisa ya diatur kayak gitu ya air ya. Kita coba ambil gambar air Mancur Menari dari sisi atas. Seperti apa penampakan air Mancur Menari dari sisi atas. Ini sengaja saya barusan ambil drone, lumayan ke tempat parkiran cuma ngambil drone. Aduh, biasa mager jalan sedikit langsung terasa ngos-ngosan. Oke, pantengin terus seperti apa nanti penampakan dari atas. Simak terus channel saya.
dari pedagang durian, nggak manis nggak bayar. Ini yang nggak manis maksudnya yang beli nggak manis jadinya nggak bayar, atau ketika duriannya nggak manis akhirnya nggak bayar. Nah itu quotes-nya ambigu. Tapi kalau membaca sepintas harusnya ketika durian ini nggak manis maka penjual memberikan garansi nggak dibayar, harusnya gitu. Info-info, jadi pengguna mobil kalian kan pasti ketika masuk akan dapat ini ya, parkir warnanya kuning 5.000. Nah tadi kan saya parkir di tempat parkir yang sudah disediakan. Ketika keluar itu saya dimintain kembali uang parkir 5.000, jadi saya mengeluarkan parkir total 10.000. Tadi kan saya menyampaikan, Pak saya ada tiket ini 5.000. Ternyata dari petugas parkir menyampaikan tiket ini berlaku untuk parkir tepi jalan. Jadi di tiket ini memang ada keterangan sih, parkir insidentil tepi jalan. Bagi kalian yang memang sangat sensitif dengan pengenaan biaya parkir, silahkan bisa parkir di tepi jalan biar tidak dikenakan biaya parkir kembali. Usahakan parkir di tepi jalan yang tidak mengganggu pengguna atau tidak mengganggu wisatawan yang lain. Jadi ini info-info hal-hal remeh-temeh kayak gini juga perlu saya share ke kalian semua. Explore Telaga Ngebel saya cukupkan. Ini kita saatnya kembali ke Madiun. Ini sudah mendekati pintu keluar. Nah ini sudah ada terangan Dolopo Madiun belok kiri. Tolong dukung saya agar selalu bisa eksplor di beberapa tempat di sekitaran Madiun, Trenggalek, Tulungagung, atau bahkan yang di luar itu dengan cara subscribe channel saya di imam_dg. Karena dengan kalian subscribe juga mengindikasikan bahwasanya kalian juga mensupport explore dari kegiatan saya selama ini.